Pernyataan Bung Taufik merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa memang Robita Alawiyah secara kelembagaan saya kira memang patut dipertanyakan. Kenapa? Karena di sisi lain mereka selalu menganggap bahwa bagian dari Nahdlatul Ulama dalam tanda petik, tetapi tidak berhenti mencerca dan bahkan menghinakan ulama NU sebagaimana yang pernah dilakukan kepada Gus Muafik. Dan dari sini kalau kita timbang baik-baik apa yang menjadi pernyataannya ini atas imbas yang terjadi hari ini terhadap Robita, terutama Bung Taufik CS, saya kira itu tidak terlepas daripada kualat ya. Saya kemudian menjadi sangat percaya bahwa apa yang pernah disampaikan oleh Kiai Khalil Bangkalan, barang siapa yang mengganggu NU akan hancur. Nah, ini yang terjadi hari ini terhadap para habaib ini yang kemudian dipertanyakan keabsahan nasabnya. Judulnya peringatan Maulid Nabi. Yang kamu peringati apa ini? Nabi Muhammad kan takdim. Lah kok begini? Iyalah. Orang itu suruh belajar nyisir rambut dulu. Jadi orang itu, Pak, saya nggak panggil kiai Anda, inti belajar cara nyisir rambut, cara merawat badan, biar nggak serem inti, Segitu aja sudah, iya. Nah, tapi yang jelas perlu ulama mengingatkan dan bukan minta maaf sebenarnya yang paling penting itu menyatakan tobat dan syahadat lagi. Kami tidak akan menghalangi orang yang marah karena kamu yang memulai. Kami pun juga marah gitu loh. Cuma hukumnya apakah harus dibunuh? Allah alam. Mungkin tuh dibunuh setelah istitabah. Hukumnya apakah harus dibunuh? Allah alam. Mungkin tuh dibunuh setelah istitabah. Hukumnya apakah harus dibunuh? Allah alam. Mungkin tuh dibunuh setelah istitabah. Hari ini mereka terdegradasi betul-betul ada di dalam jurang itu karena kualat. Ya Jabbar, ya Qahar. Siapa yang ganggu NU akan hancur. Itulah pesan daripada Kiai Khalil Bangkalan terhadap Kiai Haji As'ad waktu itu, dan hari ini terbukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolangi 9 dari Butapan Ritalopi Kabupaten Bulukumba. Video di awal itu sebelumnya saya sudah pernah meng-up, tetapi pada sesi ini saya kembali mengingatkan sahabat-sahabat semua bahwa ada satu pesan yang pernah disampaikan oleh Kiai Khalil Bangkalan kepada Kiai As'ad, bahwa siapapun yang mengganggu NU maka hancur. Nah, pernyataan itu saya kira erat kaitannya dengan apa yang terjadi hari ini. Tapi itu pun kalau sahabat-sahabat masih percaya bahwa ada yang namanya kualat. Saya pun awalnya sesungguhnya tidak pernah merasa yakin akan kata-kata itu, karena sesungguhnya apapun yang dilakukan hari ini itu pasti akan berdampak pada hari esok. Nah, boleh jadi karena selama ini memang para oknum habaib ini menghinakan ulama NU, dan bahkan kalau kita analisa dari pernyataannya yang saya sematkan videonya di awal itu kan sangat menghina sekali ya. Betul-betul Gus Muafik di matanya Bung Taufik ini hampir tidak ada nilainya. Padahal kita tahu sendiri bahwa Gus Muafik ini adalah salah satu ulama Nahdlatul Ulama yang saya kira dididik langsung oleh Gus Dur, dan semua orang tahu itu. Oleh karena itu tidak elok kalau saya mengatakan bahwa
Ketika Bun Taufik memperlakukan seperti itu Gus Muafik, saya yakin Gus Dur pun akan marah terhadap apa yang dilakukan oleh Bun Taufik ini. Jadi sesuatu yang sangat tidak masuk akal betul-betul terjadi, di mana seorang ketua Robita Alawiyah, ya, kalau kita pikir-pikir sesungguhnya sangat tidak pantas sebenarnya kalau kita selalu komentari, karena yang namanya Robita Alawiyah ketuanya para habaib ini Nusantara, Indonesia, ya. Nah, tetapi ketua Robita saja mengeluarkan pernyataan seperti itu, lalu bagaimana dengan para congor-congornya yang lain, seperti misalnya Bahar Smaik. Jadi kita tidak perlu kaget kalau misalnya Bahar Smaik hari ini dengan para begundal-begundal oknum habaib yang lain, congornya tidak bisa dijaga, ya karena ketuanya memang demikian. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, saya selalu mengingatkan bahwa bagaimanapun juga untuk ke depan ini jangan lagi ada yang mudah percaya terhadap oknum-oknum habaib, terutama yang congornya tidak bisa dia jaga, apalagi kalau bicara soal pernasaban ini. Sebab kita tahu bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini satu keilmuan yang seharusnya tidak dibantah oleh mereka secara barbar, dengan menuduh Kiai Imad sebagai orang yang tidak percaya terhadap suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan, padahal Kiai Imad berdasarkan kajian keilmuan hanya mempertanyakan keabsahan nasabnya. Artinya apa? Seandainya pihak Robita Alawiyah dari awal menjawab ini tidak dengan cacian, tidak dengan makian, tidak dengan ujaran, tidak dengan hasut, maka saya yakin ini bisa menambah wawasan keilmuan generasi kita. Kenapa? Karena penyampaian Kiai Imad jelas bagaimana beliau merangsang pikiran kita semua untuk menilik kembali keabsahan nasab daripada kaum Ba'lawi, dan itu berdasarkan keilmuan. Artinya apa? Harus dijawab juga dengan keilmuan. Nah, karena itu tidak sanggup dilakukan, ya makanya kemudian tidak mengherankan kalau hari ini tantangannya harus melakukan tes DNA dan harus terdaftar di Narkoba Internasional. Harus dibuktikan bahwa mereka memang adalah suriat Rasulullah. Nah, kalau itu tidak mampu dia buktikan, apa boleh buat? Terpaksa dengan berat hati mereka harus meninggalkan pernyataan-pernyataannya yang selalu ngaku-ngaku sebagai suriat Rasulullah, dan saya kira risikonya jelas. Nah, kaum Nahdien, saya minta untuk berhati-hati mengikuti habaib, tidak boleh sembarang lagi. Jadi harus berdasarkan keilmuan, berdasarkan adab, berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira begitu, ya. Jadi demikianlah yang saya sampaikan, bahwa hari ini mereka terdegradasi betul-betul, ada di dalam jurang itu karena kualat. Ya Jabbar, ya Qahar, siapa yang ganggu NU akan hancur. Itulah pesan daripada Kiai Khalil Bangkalan terhadap Kiai Haji As'ad waktu itu, dan hari ini terbukti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.